So did you have your minds renewed now? Jadi, bagaimana pikiran sudah dirubah? Thank you, Father, for your transforming power. Terima kasih Tuhan atas kuasa perubahan-Mu. Continue your work, Lord, by the power of the Holy Spirit. Terus melanjutkan pekerjaan Tuhan dengan perantara Roh Kudus. We honor you, Lord. Kami menghormati Engkau ya Tuhan. We appreciate you, Holy Spirit. Kami sangat menghargai Roh Kudus. Thank you to change to the image of Christ Terima kasih supaya kami jadi serupa dengan Kristus. from glory to glory. Dari kemuliaan pada kemuliaan. In Jesus' name. Dalam nama Yesus Kristus. Amen. Amin. Amen. Precious saints, Kekasih-kekasih dalam Kristus. it's all about faith. Semua berhubungan dengan iman. Faith in what God said. Iman pada firman Tuhan. Not how I feel. Bukan berdasarkan perasaan. Not how I think. Bukan berdasarkan pikiran. Not what I see. Bukan berdasarkan penampilan. Not what I hear. Bukan tentang apa yang saya dengar. Depends on the Word of God. Kita berharap pada firman Tuhan. If what I see conforms to the Word of God, Kalau apa yang saya lihat cocok dengan firman Tuhan, I say Amen. saya katakan amin. If I hear conforming to the Word of God, Saya dengarkan sesuatu yang sesuai firman Tuhan, I say Amen. saya katakan amin. If I think according to the Word of God, Kalau saya pikir berdasarkan firman Tuhan, according to the Word of God, sesuai dengan firman Tuhan, I say Amen. saya katakan amin. If I hear according to the Word of God, Kalau saya dengarkan sesuatu berdasarkan firman Tuhan, I say Amen. saya katakan amin. But whenever anything contrary to the Word of God, Tapi kalau sesuatu terjadi berlawanan dengan firman Tuhan, I don't accept it. saya tidak menerimanya. I reject it. Saya menyangkalnya, menolaknya. I start praying about it. Saya mulai berdoa tentang hal itu. I start prophesying for God to change Dan saya mengharapkan mulai bernubuat supaya perubahan terjadi. for everything to conform to His Word, Supaya semua yang terjadi dalam hidup kita berdasarkan firman Tuhan to His will. dan kehendaknya. I don't accept the status quo. Saya tidak menerima status quo atau suatu keadaan yang stabil saja. I don't believe in let be and let be, I don't believe in. letting things be as they are. Saya tidak percaya kita harus menerima keadaan seperti adanya. God wants to transform us Tuhan mau mengadakan transformasi, perubahan. and through us to transform the world. Dan melalui kita transformasikan dunia ini. Is God able? Apakah Tuhan sanggup? Amen. So I want you to open to Hebrews, please. Ibrani Surat kepada orang Ibrani Chapter 3, pasal yang ketiga from verse 12 mulai ayat 12 to verse 19. sampai ayat 19. Silakan seorang baca dengan suara besar. I'll continue from verse 12 to verse 3 of chapter 4. Beda sedikit dari pasal 3 Ibrani 3 ayat 12 sampai dengan ayat 3 pasal 4. Silakan. Demikian bunyi firman Tuhan. Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan
ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Tetapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah, sekalipun mereka mendengar suaranya? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Dan siapakah yang murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka takkan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Sebab itu, baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena pada kita diberitakan juga kabar kesukaan, sama seperti kepada mereka, tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarkannya. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang Dia katakan. Sehingga aku bersumpah dalam rumahku, mereka akan masuk ke tempat perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. And verse 6 please also. 16. Verse 6. Ayat 6 juga. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Amen. So, to summarize of all that we have learned the last few days in the seminar, Jadi kesimpulan daripada apa yang kita pelajari di seminar, to know the power of God to save us to the uttermost, kita tahu kuasa Tuhan yang menyelamatkan kita secara sempurna, the power of His deliverance, dan kuasa Tuhan memerdekakan kami, and the power of His sanctification, dan kuasa Tuhan untuk menyuci, menguduskan kami, the power of His transformation to His image from glory to glory. kuasa Tuhan transformasikan kita pada kemuliaan serupa dengan Kristus. We learned about how to crucify the flesh with affections and lusts, Kami belajar bagaimana harus menyalibkan daging dengan segala nafsu, to put to death the works of the flesh, menyalibkan segala perbuatan daging. to deny ourselves, carry the cross daily and follow Jesus, Kami belajar bagaimana menyangkal diri, pikul salib tiap hari, ikut Kristus, to walk in love, berjalan dalam kasih, continually loving and forgiving others, dan terus-menerus saling mengampuni, saling memaafkan. how to take control of our minds, Bagaimana kita dapat menguasai pikiran, not by willpower, bukan dengan kehendak kita, but by the power of God, using His powerful weapons, tapi dengan kuasa Allah in Jesus' name, to pull down the strongholds in our minds, dalam pikiran kita, untuk kita mematikan semua hal yang najis. in Jesus' name, to cast down the imaginations, the arguments, reasonings, logic, Segala perdebatan, argumentasi, segala hal-hal yang keluhan mengeluh, semua tidak berkenan pada Tuhan. every high thing exalts itself against knowledge of God. Apa saja yang tidak sesuai kehendak Tuhan, kita harus matikan. And continually take every thought of ours into captivity to the obedience of Christ. Dan kita melanjutkan pelayanan pekerjaan hidup kita supaya kita berubah jadi segambar dengan Kristus. To have the mind of Christ at all times. Supaya kita selalu punya pikiran Kristus senantiasa. And start believing what God says about us, what He wants to make in us. Dan kita mulai percaya pada firman apa yang Tuhan mau adakan dalam hidup kita. And believe Him that He can do it. Dan percaya bahwa Tuhan sanggup melakukannya. Trust Him.
sungguh mempercayakan diri padanya. That does not depend on us trying to work it. Jangan bersandar pada akal atau pekerjaan sendiri. It depends on us continue to believe Him. Terus menerus percaya pada firman. And as we continue to believe, He continues to work in us. Dan kalau kita tetap percaya, maka Tuhan terus bekerja dalam hidup kita. And now He warns in verse 12, chapter 3, take heed that no one has an evil heart of unbelief. Dan Ibrani 3 ayat 12, waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. He warns about having a heart of unbelief. Dan di sini ada peringatan dari Tuhan terhadap hati jahat yang tidak percaya. Because in Romans we learned that the heart believes for righteousness. Karena hati kita mau menjadi hati yang kebenaran. And the mouth confesses for salvation. Dan dengan mulut kita mengaku untuk keselamatan. So it's important to continue to believe in your heart. Jadi sangat penting kita terus percaya dalam hati kita. Repent of renounce all unbelief. Dan kita menyangkal segala hal ketidakpercayaan kita harus menyangkal. So there are different times when you are reading the Word of God. Jadi kalau kita baca akan firman Tuhan, even though you don't understand, sering kita tidak mengerti seluruhnya, pray, say, Lord, tapi kita tetap memuji Tuhan. I don't understand it yet. Tuhan, saya belum mengerti. But because you said it, Tapi karena Tuhan berkata, I choose to believe it. saya memilih untuk percayanya. And because I believe it, I confess it, Lord. Dan karena saya percaya, maka saya mengaku firman-Mu. I allow you to renew my mind, Lord. Saya mengizinkan Tuhan memperbaharui pikiranku. I surrender to the work of the Holy Spirit. Aku menyerahkan diri pada pekerjaan Roh Kudus. I bring every thought of mine captive to the obedience of Christ. Dan segala-galanya saya mau taat dan patuh pada firman Tuhan. Forgive me for all the times of unbelief. Ampunilah aku Tuhan, sebab sering aku kurang percaya. I choose to believe, Lord. Sekarang saya pilih hanya mau percaya. Now, the warning here, but look at verse, and he says in 13 that we need to continue to exhort one another. Verse 13. 13. Ibrani 3 ayat 13. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain tiap hari. So it's good to continue have fellowship with one another. Mengadakan persekutuan, saling menegur, ada persaudaraan. Encourage one another. Dan saling mendorong, Exhort one another in the Word of God. saling menasihati untuk taat pada Tuhan. Exhort one another in the teaching you have received. Saling menasihati, saling mendorong dengan pelajaran yang sudah kita terima. And the Bible says in verse 14, Alkitab berkata dalam ayat 14, for we are made partakers of Christ. karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus. If, Asal saja there's a condition, if ada persyaratan. we hold the beginning of our confidence steadfast unto the end. Asal kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. That we choose to continue to believe the Word of God. Supaya kita teguh berpegang pada firman Tuhan. Even if it sounds impossible. Bahkan kalau itu sangat sulit. Even if our circumstances are different. Konsensus? Circumstances. Oh, bagaimanapun keadaan yang menyulitkan. Even if our situation is different. Atau situasi yang begitu berubah. Continue to believe the Word of God. Kita tetap bertekun, tetap percaya pada firman. Continue to believe and confess the Word of God. Terus percaya dalam hati dan mengaku dengan mulut firman Tuhan. When I married my wife Paula, Waktu saya bertemu dengan istri saya Paula, a few months in the beginning of our marriage life, waktu kita mulai berhubungan, pernikahan, like we were married in May, and around August,
September, Jadi kita menikah bulan Mei, kemudian Agustus, September. the Lord allowed hard circumstances to come against us. Ada sesuatu terjadi dalam hidup kita. No more offerings came to us and to the ministry. No more offerings came to us. Tidak ada lagi berkat datang pada kami berdua. We didn't have any more money for food. Dan tidak ada uang makan bagi kami. And I made a covenant with God. My wife agreed with me is that we ask nobody for money. Saya telah memutuskan dalam hati, saya tidak akan minta siapapun. This ministry is for love. Ini satu pelayanan kasih. Jesus paid for it with His blood. Dan Tuhan sudah bayar dengan darah yang kudus. And therefore, whatever we need, Apa yang kami butuh, we only ask the Father. kami hanya menghadap atau hanya minta dari Tuhan. And the Father provides for us. Dan Tuhan senantiasa mencukupi. How, we don't know. Bagaimana caranya belum kami tahu. But we don't ask people for money. Tapi kami tidak pernah minta uang dari siapapun. Even my earthly dad, Bahkan ayah saya sendiri, different times he asked me, do you need anything? Different times he asked, do you need anything? kadang-kadang ayah saya tanya saya, apakah kamu butuh sesuatu? And I used to tell him, Dad, if I don't have money to eat, I cannot ask you. If I don't have money to eat, I cannot Saya ask you. jawab, ayah, biar saya tidak punya apa-apa, saya tidak boleh minta. Because of my covenant with God. Karena hubungan saya dengan Tuhan, saya tidak boleh minta siapapun. If you have in your heart to give an offering, it's between you and God. Kalau Tuhan mau menggerakkan hati ayah, mau berikan sesuatu, itu antara ayah dan Tuhan. But we will not ask you. Sampai saya tidak akan minta apa-apa. So we went, the Lord allowed a period of time, situation, we had no money to eat. Jadi Tuhan mengizinkan suatu permasalahan terjadi, kami berdua tidak punya uang makan. And exactly a period of 40 days, exactly a period of 40 days, Ada suatu masa 40 hari, where we had some flour kami punya tepung sedikit, with water we needed, and we made a couple of pieces of bread. dan dengan sedikit campur air kami buat sepotong roti. So for 2 days we lived on these 2 pieces of bread, Jadi selama beberapa hari kami hanya makan sepotong roti itu, and one day we eat nothing. dan satu hari tidak ada apa-apa. Another 2 days we eat these pieces of bread, Kemudian kami makan sedikit roti, then another day we eat nothing. kemudian satu hari lagi tidak makan apa-apa. This process continued 40 days. Proses ini berlanjut selama 40 hari. So the devil attacked us, where's your God? Jadi iblis datang dan katakan, di manakah Tuhanmu? God is a liar. Tuhanmu pembohong. Where are His promises? Di mana janji Tuhan? It is written, the Lord is my shepherd, I shall not want. Kata dalam Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, kami tidak akan butuh mau apa-apa. The Bible says that lions lack and the young lions suffer hunger, but those who seek the Lord will not lack any good thing. Alkitab katakan bahwa singa bisa lapar, tetapi yang percaya pada Tuhan tidak akan kekurangan. So where are the promises of God? Di manakah janji Tuhan dalam hidupmu? For 40 days Selama 40 hari we were tormented by the enemy in our mind. kami diganggu oleh iblis dalam pikiran. So the facts and situations, we have no food. Jadi ternyata kami tidak punya makanan. But we chose to continue to believe the Word of God. Tapi kami memutuskan tetap percaya pada firman. We chose to continue to confess the Word of God. Kami memilih terus mengaku firman Tuhan dengan mulut. We chose to renounce all unbelief. Dan kami memilih untuk menyangkal segala ketidakpercayaan dalam hidup kami. And against all hope, and hope continue to believe. Dan kami tetap bersandar dan berharap pada Tuhan. Because God is not a liar. Karena Tuhan bukan pembohong. But the devil says, look at your circumstances. Tapi iblis katakan, lihatlah situasimu. I don't care about the circumstances. Tapi saya tidak peduli, saya katakan tentang keadaan. I choose to continue to believe the Word of God and confess the Word of God. Saya memilih tetap percaya pada firman dan mengaku firman. And
continue to pray and believe God can change everything. Dan terus percaya pada Tuhan yang akan mengadakan perubahan. I will refuse to ask people for money even though we do not have money to eat. Saya menolak minta siapapun untuk uang biar kami kelaparan. And we became very thin. Even my pants would go down without me unbuttoning it. Dan saya jadi kurus karena kurang makanan. And the devil said, look at your wife, your bride, she's so thin. What are you doing to her? Dan iblis katakan, lihatlah pada istrimu, dia begitu kurus. But we chose to continue to believe in God Tapi kami memilih untuk tetap percaya pada Tuhan and the promises of God. dan janji Tuhan. It is written, Sudah tertulis, the Lord is my shepherd, Tuhan adalah gembalaku. I shall not want. Kami tidak akan butuh apa-apa. It is written, Sudah tertulis, the lions lack and the young lions suffer hunger. singa-singa, anak-anak singa bisa lapar, But we who seek the Lord, we shall not lack any good thing. tapi kami yang mencari wajah Tuhan tidak akan membutuhkan apa-apa. We refuse to agree with what I saw. Kami menolak, tidak mau melihat, kami menyangkal apa yang kami lihat, kenyataan itu. We refuse to agree with what we felt. Kami juga tidak mau berdasarkan perasaan kami. We refuse to agree with what we thought. Kami juga menolak untuk berdasarkan apa yang menampil. We chose to continue to agree with the Word of God. Kami memilih dalam hati untuk tetap pegang pada firman Tuhan. To believe and confess the Word of God. Percaya firman dan mengaku firman. The Lord allowed the testing Tuhan mengizinkan pencobaan-pencobaan. to see if we just confess the words like that. Tuhan mengizinkan pencobaan datang pada kami untuk melihat bagaimana hidup kami, reaksi kami. To see if we only agree when we are good and well, Untuk Tuhan mau melihat apakah kami hanya bersuka cita kalau semua kebutuhan cukup, or continue to believe even when it is hard to believe. atau tetap percaya pada firman Tuhan di tengah-tengah kesulitan dan penganiayaan, penderitaan. Or continue to believe when it seems impossible. Tetap kita harus percaya pada Tuhan biar banyak hal mustahil. Well, God is true. Tuhan yang benar, God is not a liar. Tuhan tidak pernah membohong. His words are true. Firman Tuhan juga benar, His promises are true. dan segala janji Tuhan pun benar. They are all yes and amen in Christ. Semua ya dan amin dalam Kristus. So when we went through the fire of trial, Jadi pada waktu kami lewat suatu pencobaan ini, and we passed this cross, dan Tuhan beri satu salib untuk pikul, we died to ourselves. kami harus mati terhadap diri The power of resurrection of God came supaya kuasa kebangkitan masuk hidup kami, and opened His heavens and poured His blessings dan upon us. Tuhan buka langit, pintu langit dan mencurahkan berkat pada kami. The devil is a liar. Iblis pembohong. Now remember, when God saved Israel from Egypt, Ingat pada waktu Tuhan menyelamatkan Israel dari Mesir, who took Israel to the bitter waters of Mara? siapa yang bawa Israel kepada air asin Mara, namanya Mara? Devil did that. Iblis. Hello? Iblis yang bawa Israel kepada air itu Tuhan, Allah. Amen. God took Israel to the waters, bitter waters of Tuhan Mara. yang hentak bangsa itu pada air yang asin, Not the devil. bukan setan. But what did the people of God do? Apa yang bangsa Israel lakukan? Did they continue to believe God? Mereka tetap percaya pada Tuhan. No, they murmured. Mereka mulai bersungut-sungut. Who took the people of Israel to the place of hunger where there was no food? Siapa yang bawa bangsa Israel ke tempat kelaparan? The devil? Iblis? No. Bukan, God. Tuhan. God took them to the place of hunger. Tuhan yang bawa mereka pada tempat kelaparan. Did they continue to believe?
Apa mereka tetap percaya? Or they chose unbelief and murmuring? Tapi mereka pilih tidak percaya dan mulai mengeluh dan bersungut-sungut. So God allows us, He takes us into the wilderness. Jadi Tuhan mengizinkan mereka masuk padang belantara. Why? Mengapa? Open Deuteronomy chapter 8. Deuteronomy, Chapter 8. Pengeluaran. Hah? Keluaran. Saya bilang apa? Ya, yang penting mengerti. Keluaran pasal 8. I missaid it. Keluaran 8, verses 2 and 3. Deuteronomy 8. Keluaran 8. Keluaran 8. Tolong baca. Keluaran 8, what verse? 2 and 3. Ayat 2 dan 3. Silakan. Demikian bunyi firman Tuhan, jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan meluahi seluruh daerahmu dengan katak. Katak-katak akan mengeriap dalam sungai Nil, lalu naik dan masuk ke dalam istanamu dan kamar tidurmu, ya sampai ke dalam tempat tidurmu, ke dalam rumah pegawai-pegawaimu dan rakyatmu, bahkan ke dalam pembakaran rotimu, serta ke dalam tempat adonanmu. Amen. So God is telling His people to remember Jadi Tuhan katakan pada bangsanya harus ingat the way He led them jalan Tuhan memimpin mereka in the wilderness. dalam padang belantara. Why the Lord allows the trials, temptations in the wilderness? Mengapa Tuhan mengizinkan gangguan dan pencobaan di dalam padang belantara? Number 1, to humble you. Untuk merendahkan. Tuhan mengizinkan pencobaan untuk merendahkan kita. God has to humble us Tuhan harus merendahkan hati kita to be able to be gracious to us, supaya Tuhan berikan pada kita rahmatnya. because God resists the proud. Tuhan benci orang yang congkak, He gives grace to the humble. tapi Tuhan memberi rahmat pada orang yang rendah hati. And sadly, pride is very strong in man, in humanity. Dan yang menyedihkan bahwa sering dalam hati manusia muncul kecongkakan. So God has to break this pride. Jadi Tuhan harus menyelesaikan kecongkakan itu dalam hati manusia. He has to humble us, Tuhan harus merendahkan hati kita. because His grace is for the humble. Karena anugerah Tuhan hanya bagi orang yang rendah hati. And the second thing He says, to prove you, Dan Tuhan mau menguji kita. to know what's in your heart, to know what is in your heart. Tuhan mau tahu apa yang dalam hati kita. Is there continuing to believe, or you continue to unbelieve? Apakah dalam hati kita mempunyai iman untuk berharap pada Tuhan atau tidak? Will you continue to keep His commandments, to obey Him, or not? Apakah kita terus-menerus taat patuh pada firman Tuhan? It's easy to keep the commandments, obey God when things are smooth and nice. Memang sangat mudah patuh pada firman Tuhan kalau keadaan baik semua. But will you continue to believe when the times are hard and painful? Tapi bagaimana kalau terjadi kesulitan? Apakah kita tetap percaya pada Tuhan? So the Lord allows the trials. Jadi Tuhan mengizinkan pencobaan-pencobaan dalam hidup. And this is the purpose of God. Itulah tujuan Tuhan. When you go through fiery trials, Kalau kita lewat pencobaan-pencobaan, when you go through painful working of the cross inside you, kalau kita lewat suatu pengalaman pahit dalam hidup, even though you don't understand what is happening, sering kita tidak mengerti apa yang terjadi, even if you don't see the promises of God fulfilled yet, dan kita belum melihat janji-janji Tuhan terpenuhi dalam hidup, I encourage you and exhort you to continue to believe. saya mendorong saudara untuk tetap percaya pada Tuhan. Humble yourself under the mighty hand of God.
kita harus merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang berkuasa. Speak, say, Lord, I don't understand, Tuhan, saya tidak mengerti, but I choose to believe. tapi saya memilih tetap percaya pada firman-Mu. I choose to humble myself under mighty hand. Saya memilih merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang berkuasa. I choose to trust you. Saya memilih percaya, berharap padamu. Maybe now I don't see the performance of your words, Mungkin hari ini saya belum melihat kuasa Tuhan nyata, but I continue to believe and confess your word. tapi saya tetap percaya dan mengaku firman-Mu. And you will perform your word. Dan Tuhan akan melakukan semuanya. In your time, Lord, you will perform your word. Pada waktu Tuhan akan melaksanakannya. I choose to believe, Lord. Saya memilih percaya padamu Tuhan. So we go back to Hebrew 4. Kembali pada Ibrani 4. But the verse, before that, verse 19, chapter 3, the last verse of 3, Hebrew 3. Ibrani 3. Ibrani 3 ayat 19. Silahkan baca. Demikian firman Tuhan, demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. So they could not enter the rest of God. Why? Because of unbelief. Mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Unbelief stops you from entering the rest of God. Ketidakpercayaan menghalangi kita masuk perhentian Tuhan. Unbelief stops you from receiving from God. Ketidakpercayaan menghalangi kita menerima berkat Tuhan. Look in James chapter 1. Yakobus pasal 1. James chapter 1. Yakobus pasal 1. Verses 6 to 8. Ayat 1 sampai dengan ayat 8. Silakan baca Yakobus 1 ayat 6, 7 dan 8. Silakan. Demikian bunyi firman Tuhan. Hendaklah ia memintai dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Amen. So, when you ask of God, Jadi kalau kita minta dari Tuhan, ask with faith. kita harus minta dengan iman. When you believe the word of God, Kita percaya firman. don't allow the circumstances dictate to you the truth. Jangan mengizinkan situasi keliling kita mengajar kita And cause you to waver and be double-minded. dan sampai kita berdua hati. Let the word of God dictate to you. Firman Tuhan harus mengajar kita. No matter what you see, Tidak ada hubungan dengan apa yang kita lihat. contrary to the word of God. Kita harus tetap pegang pada firman. No matter what you hear, contrary to the word of God. Entah apa yang kita dengar, entah apa yang kita lihat, kita harus tetap pegang pada firman Tuhan. No matter what you experience, contrary to the word of God. Entah apa pengalaman kita, Please don't waver. jangan bimbang. Don't allow unbelief. Jangan mengizinkan ketidakpercayaan masuk hidup kita. If you stumble and fall and start wavering and start having unbelief, Kalau kita mulai bingung, khawatir, ketidakpercayaan, quickly repent and ask God to forgive you. cepat kita bertobat, mohon ampun dari Tuhan. And declare with your mouth, Lord, I choose to believe. Dan katakan, Tuhan, saya memilih percaya pada firman-Mu. Because the devil wants to stop you from receiving from God. Karena setan mau menghentikan saudara menerima berkat Tuhan. And the way he can stop you is by making you waver. Dan iblis bisa menghentikan berkat Tuhan dengan kita jadi ragu-ragu To be double-minded. atau berdua hati. Because he knows the word of God. Karena iblis tahu firman Tuhan.
He who wavers receives nothing from God. Dan iblis tahu yang ragu-ragu tidak akan terima apa-apa dari Tuhan. Amen, precious friends. Mengerti? So are you receiving revelations today? Apakah saudara menerima kebenaran firman Tuhan hari ini? Amen. So we go back to Hebrews 4. Kembali pada Ibrani 4. So, let us therefore fear, verse 1, lest a promise being left us of entering into his rest, any of you should seem to come short of it. Ayat 1. Sebab itu baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. For unto us was the gospel preached as well as unto them. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. But the word preached did not profit them, not being mixed with faith in them that heard it. Tapi firman menerima berkat firman Tuhan, We must believe it. kita harus percaya padanya. We hear it, we choose to believe Kami it. dengar, baca, dan memilih percaya pada firman. If you don't believe it, Kalau tidak percaya, we lose. kita kehilangan. Like the people of Israel in the past. Seperti orang di padang belentara, kehilangan banyak berkat. And verse 3, Ayat 3, for we who have believed sebab kita yang beriman do enter into rest. akan masuk ke tempat perhentian. Repeat after me. Ulang, katakan. Katakan. I'm a believer. Saya orang percaya. I'm not a doubter. Saya tidak ragu-ragu. I'm a believer. Saya orang percaya. I love the Word of God. Saya mengasihi firman Tuhan. I believe the Word of God. Saya percaya pada firman Tuhan. I receive it with faith. Saya menerima firman yang iman. And because I'm a believer, Karena saya seorang percaya, I enter into His rest. saya masuk dalam perhentiannya. I believe Saya percaya that I am made the righteousness of God in Christ. bahwa saya dibenarkan oleh Kristus. For the written, Karena tertulis, God made Him who knew no sin to be sin for me. Tuhan telah menjadikan dia buat dosa bagi saya. That I should be made Supaya saya dijadikan the righteousness of God in Christ. kebenaran dalam Kristus. Amen. Are you believers? Apakah saudara seorang percaya? Are you doubters? Apakah masih ragu-ragu? Hallelujah. I declare you more than conquerors through Him who loved us. Saudara lebih dari pemenang. Let's stand and pray. Kita bangkit berdiri berdoa. Father, in the name of Lord Jesus Christ, Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, I take authority over any unbelief in any heart. kami menyangkal segala ketidakpercayaan. In the name of the Lord Jesus Christ, Dalam nama Yesus Kristus, I curse every root of unbelief. saya mencabut segala akar ketidakpercayaan. It shall not prosper in anyone. Supaya tidak bertumbuh dalam hati siapapun di sini. It shall not live or produce fruit in anyone. Supaya tidak hidup dalam hati siapapun keraguan-raguan. I command every unbelief be uprooted from every heart
Saya menyangkal segala ketidakpercayaan dari hati setiap saudara. And be planted in the sea. Dan dibuang jauh ke dalam laut. In Jesus' holy name. Dalam nama Yesus yang kudus, I impart to your children, every person here, Father God, saya beri kepada anak-anakmu kemenangan Tuhan. the gift of faith. Dan juga karunia iman. Lord, faith comes by hearing, Tuhan iman datang dari kedengaran. and hearing by the word of God. Dan kedengaran dari firman Tuhan. And everyone here heard the word of God, Dan setiap saudara di sini sudah mendengarkan firman Tuhan. and believe the word of God. Dan percaya pada firman. So your word be profitable in every one of them. Baik firman itu berguna bagi kami semua. I call forth your word and prosper in every heart of them. Saya mohon supaya firman Tuhan berhasil berbuah lebat dalam setiap saudara. I call forth your word take deep root in every one of them, Lord. Firman itu berakar dalam hati setiap orang. In the name of the Lord Jesus Christ, Dalam nama Yesus Kristus, I call forth your word to break forth, Lord, saya menyatakan firman-Mu di sini. and produce fruit in everyone. Supaya firman menghasilkan buah lebat dalam hidup setiap saudara. Abundant fruit, Father, for the glory of your name in Jesus' name. Buah yang lebat untuk kemuliaan nama-Mu. I call forth fruitfulness in everyone. Kami mohon buah lebat dalam hidup setiap saudara. Fruitfulness to everyone in Jesus' name. Dalam nama Yesus Kristus berbuah lebat. I prophesy over everyone here. Saya berdoa Tuhan dalam nama Yesus Kristus. You are fruitful for the kingdom of God. Saudara-saudara berbuah lebat demi kerajaan Tuhan. The Lord Jesus ordained you to be fruitful, Baik Tuhan ini, kalau Tuhan ini tahu kita berbuah lebat, that your fruit may last. supaya buah kita tetap bertahan. In Jesus' holy name, Dalam nama Yesus yang kudus, I prophesy the devil cannot steal, saya menyatakan iblis tidak mencuri dari sini nor kill, nor destroy. atau membinasakan. What God did and do and does in every person here. Apa yang Tuhan lakukan dalam hati setiap orang, For God, what you did was to start in everyone. apa yang Tuhan telah mulai dalam hidup kita semua, You are faithful to complete it. Tuhan setia akan menyelesaikannya. So I commend you, Father, every person here, Saya mempersembahkan setiap saudara and the works of your hand. dan pekerjaan saudara, Give the increase to your works, baik saudara memuliakan nama Tuhan, bring it to completion. supaya Tuhan menyelesaikan apa yang Tuhan sudah mulai. Perfect your words, Lord. Menyempurnakan firman-Mu ya Tuhan dalam hati kami. For the word is yours, Karena inilah the belief is ours. pekerjaan adalah Tuhan, tapi percaya itu peranan kami. We trust you, Lord, Kami hanya berharap padamu ya Tuhan, to do your perfect work in us, untuk Tuhan mengadakan pekerjaan sempurna dalam hidup kami semua, to change us, untuk merubah kami, to conform to the image of your supaya Son. kami jadi serupa dengan anakmu Yesus Kristus. Continue your transforming power, Tuhan terus-menerus bekerja dalam hati dan hidup kami, from glory to glory, dari kemuliaan pada kemuliaan, by the power of the Holy Spirit. dengan kuasa Roh Kudus, Receive all of the blood of Christ. dengan kami ditutupi oleh darah Kristus. Cover your children and all of us with the blood of Christ and your glory. Tuhan bungkuslah kami semua dengan darah yang kudus, Keep us as the apple of your eye. supaya kami tetap berkenan pada Tuhan, You will fire around us on every one of us. supaya Tuhan buat pagar keliling kami semua, Be glory in this of us and this of every one of us. supaya kemuliaan Tuhan ada dalam dan melalui hidup kami, Let your name be hallowed. supaya nama Tuhan dipermuliakan, Your kingdom manifest. kerajaan-Mu dinyatakan, Your will be done. kehendak-Mu jadi In us and through us, di dalam dan melalui kami, as well as for us, dan untuk kami in earth as in heaven. di dunia maupun di surga. And we give you the glory, honor, praise, and thank you, Father. Kami memberikan pada Tuhan segala hormat, kemuliaan, dan pujian. In the name of the Lord Jesus Christ. Dalam nama Yesus Kristus, For thine is the kingdom and the power and the glory. pada Tuhan, datanglah segala hormat,
Amen. Amen. This morning I heard you say, Our Father in heaven. Our Father in heaven. Tadi, saudara nyanyi ada lagu tentang